ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Khanifiddin azani wa azakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita sebagaimana biasanya, yakni untuk mengkaji dari kitab Ushulus Sittah karya al-Imam Al-Allamah Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yang mana pada pertemuan yang terdahulu kita telah menyebutkan sedikit keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dari perkataan muallif di usul yang pertama, yakni tentang masalah keikhlasan. Mengikhlaskan agama hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Selain kita harus mengetahui masalah tauhid, kita juga harus tahu tentang masalah syirik. Oleh karena itu muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya, silakan bagi yang bawa kitab buka halaman yang ke-8 kalau cetakannya sama. Wa kama bayyana Allah Ta'ala al-ikhlas wa azharahu bayyana riddahu wa huwa asy-syirk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang keikhlasan, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memaparkan, memperjelas tentang keikhlasan tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan akan lawannya keikhlasan, yakni kesyirikan. Lawannya keikhlasan yakni syirik. Ikhlas terkandung padanya makna tauhid, sementara lawannya tauhid tersebut adalah kesyirikan. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di antara salah satu ayat yang menunjukkan akan bahayanya kesyirikan, Allah berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-116, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa yang selain daripada dosa syirik bagi siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ini salah satu ayat yang menerangkan dengan sejelas-jelasnya akan bahayanya kesyirikan. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan secara jelas tentang masalah pentingnya ikhlas. Demikian pula Allah menjelaskan tentang lawannya keikhlasan, yakni kesyirikan. Di antaranya syirik
adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah, dan janganlah kalian menyekutukan sesuatu pun dengannya. Ini surat An-Nisa ayat yang ke-36. Ini juga di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjelaskan tentang pentingnya ikhlas dan juga bahayanya kesyirikan. Karena perintah dari Allah agar supaya kita kaum muslimin menyembah hanyalah kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Bersungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, an i'budullah, yakni hendaklah mereka itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Di sini Allah memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah hanyalah untuk Allah, an i'budullah. Kemudian selanjutnya Allah melarang dari kesyirikan, yakni wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, yakni segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ayat yang ke-36. Wal ayatu fi dzalika katsiratun, dan ayat yang menjelaskan hal itu, menjelaskan tentang pentingnya ikhlas dan bahayanya syirik sangat banyak sekali. Sudah sering kita sampaikan tentang bahayanya syirik. Di antaranya selain syirik itu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Syirik juga termasuk di antara dosa yang akan menggugurkan seluruh amalan-amalan. Sebanyak apapun amalan seseorang, sebesar apapun amalan seseorang, kalau ternyata dia melakukan kesyirikan tidak berguna. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jikalau seandainya mereka berbuat syirik, perhatikan setelah Allah menyebutkan tentang beberapa para nabi, Allah katakan walau asyraku. Jikalau seandainya mereka itu para nabi berbuat syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun. Akan gugurlah, akan hancurlah, akan sirnalah seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Demikian pula di ayat yang lain Allah juga berfirman, walaqad ba'atsna. Ya, atau di ayat yang lain, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan juga kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, la in asyrakta, jikalau seandainya engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, niscaya akan gugurlah. Perhatikan, kalau seandainya saja, misalkan nabi kita berbuat syirik, misalkan, tapi ini tidak mungkin. Tapi Allah katakan walau asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika seandainya engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, akan gugurlah, akan sirnalah, akan hancurlah amalan-amalanmu, dan engkau termasuk orang-orang yang sangat merugikan. Nah, jadi sebesar apapun amalan, sebanyak apapun amalan, kalau ternyata berbuat syirik, dan akhirnya tidak akan berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dianggap. Hanya akan dijadikan amalan tersebut sebagaimana debu yang berterbangan. Ya, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan seluruh apa yang dahulu pernah mereka amalkan. Faj'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalnya tersebut sebagaimana debu yang berterbangan. Ini tentunya sia-sia. Maka ayat yang semisal ini sangatlah banyak yang menjelaskan kepada kita tentang bahayanya kesyirikan. Bahayanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula syirik ini, ketika seorang melakukannya, maka orang tersebut diharamkan dari surga. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu 'alaihi al-jannah, sungguh Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahu an-nar, tempatnya neraka yang lain. Maka ini ayat-ayat yang sangat banyak yang menunjukkan kepada kita bahayanya kesyirikan. Kemudian wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar.
barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke surga. Wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an, dan barang siapa yang berjumpa dengannya dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya, menyekutukan Allah dengan sesuatu, dakhala an-nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ini surat atau Rawah Muslim dari hadis Jabir. Ini hadis dari Imam Muslim dari hadis Jabir. Ini di nomor hadis 93. Ini dalil-dalil yang sangat banyak, yang mana dari hal ini jelaslah bagi kita bahwasanya Allah itu betul-betul menjelaskan kepada kita tentang ya pentingnya keikhlasan dan bahayanya kesyirikan. Allah menjelaskan yakni lawannya dari keikhlasan yaitu kesyirikan, dijelaskan yakni tentang bahayanya. Nah, wasyirku ala naw'ain, dan syirik itu terbagi menjadi dua bagian. An-naw'ul awal, jenis yang pertama, syirkun akbar mukhrijun 'anil millah, yakni syirik besar yang akan mengeluarkan dari agama Islam. Ya. Wa huwa kullu syirikin atlaqahu asy-syari' wa huwa munafin lit-tauhid munafatan mutlaqah. yakni setiap kesyirikan yang mana syariat memutlakannya, dimutlakan sebagai bentuk kesyirikan, dan syirik ini menafikan tauhid dengan penafian secara mutlak. Ya. Meniadakan tauhid dengan peniadaan yang mutlak. Ya. Ketika seorang melakukannya, melakukan syirkul akbar, maka dia telah teranggap keluar dari agama Islam. Dia telah teranggap tidak memiliki tauhid. Meskipun dia masih sholat, meskipun masih puasa, meskipun masih menunaikan ibadah yang lainnya. Kalau dia melakukan salah satu dari bentuk kesyirikan yang syirkul akbar, maka dia teranggap keluar dari agama Islam. Meskipun dia mengaku Islam, meskipun dia masih melakukan ibadah. Tapi di sisi lain, dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, yakni ayyusarrif syai'an min anwa'i ibadati li ghairillah. Yakni mengalihkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah untuk selain Allah. Sebagai contoh, bi ayyusalli li ghairillah, salat kepada selain Allah. Salat dengan melakukan gerakan-gerakannya, sujud ataukah yang lainnya kepada selain Allah. Aw yadhbaha li ghairillah. Ini masih matuh kepada ayyusalli. Ataukah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Aw yanzira li ghairillah. Aw yanzura li ghairillah. Ataukah bernadar untuk selain Allah? Aw ayyad'u'a ghairallahi ta'ala. Ataukah dia itu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, mithlu ayyad'u'a sahiba qabrin. Ketika seseorang berdoa kepada sahibul kubur, yakni kepada ahli kubur, kepada penghuni kubur, aw ayyad'u'a aiban ghaiban liinqadhihi min amrin la yaqdiru alaihi illa al-hadir. Ataukah ketika seorang itu berdoa kepada orang yang tidak ada, menyeru orang yang ghaib, untuk bisa menghilangkan suatu perkara yang mana tidak mungkin bisa dihilangkan kecuali oleh orang yang hadir. Karena di sini dalam hal ini banyak, yakni orang-orang yang memiliki aliran-aliran sesat dari sisi orang-orang sufi Mereka itu berdoa kepada guru-guru mereka. Menyeru kepada guru-guru mereka, padahal guru-guru mereka itu tidak ada di hadapannya. Kalau mungkin gurunya masih ada di depannya, kemudian dia meminta kepada gurunya sesuatu yang memang mungkin guru itu bisa melakukannya, ini nggak mengapa. Tapi ketika seorang meminta kepada gurunya dalam keadaan gurunya tidak ada di hadapannya, yakni perkara yang tidak mungkin bisa melakukan kecuali orang yang hadir, maka ini pun termasuk di antara bentuk kesyirikan. Termasuk di antara bentuk kesyirikan yang ini syirkul akbar, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah,
Dan wa anwa'u syirki ma'lumatun fima katabahu ahlul ilm, dan macam-macam syirik ini sudah dimaklumi, sudah kita ketahui bersama. Jadi apa yang ahlul ilm menuliskannya, dari apa yang para ulama menuliskannya, dan sudah pernah kita bahas di kitab Al-Wajibatul Mutahattimat. Di sana disebutkan syirkul akbar itu ada 4 macam. Ada syirkul du'a, ada syirkul niyah, ada syirkul ta'ah, sama yang keempat yaitu syirkul mahabbah. Ini 4 macam syirkul akbar. Syirik doa, ketika seorang berdoa kepada selain Allah, meskipun dia masih berdoa kepada Allah, tetap dikatakan sebagai orang yang berbuat syirik. Sebagai contoh bagaimana? Kita lihat orang-orang kafir. Meskipun mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanyalah untuknya, tapi dalam keadaan genting. Ketika dalam keadaan mereka itu sudah aman, mereka kembali berdoa kepada berhala-berhalanya mereka. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din. Falamma najjahum ilal barri faminhum. Dan ketika mereka itu berada di atas kapal, diterjang oleh badai, oleh ombak, maka mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, berdoa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Da'u Allah mukhlishina lahu ad-din. Tapi ketika Allah telah selamatkan mereka, maka tiba-tiba mereka itu berbuat syirik kembali. Diperhatikan orang musyrik, mereka masih berdoa kepada Allah, bahkan ikhlas doanya, tapi cuma dalam keadaan terdesak. Dalam keadaan aman, mereka kembali berbuat syirik. Maka ikhlasnya mereka dalam berdoa tadi ini tidak berguna. Mereka tetap dikategorikan sebagai orang yang syirik. Karena tentu saja kita tahu bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, saya akan kabulkan. Selanjutnya Allah mengancam kepada mereka orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Setelah Allah perintahkan untuk berdoa hanyalah kepada Allah, Allah menjanjikan akan mengabulkan. Selanjutnya Allah mengancam. Bagi mereka orang-orang yang tidak mau yakni menyombongkan diri dari berdoa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Niscaya mereka akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ini perhatikan larangan berdoa kepada selain Allah. Maka ketika seorang berdoa kepada selain Allah, siapapun dia, berapapun banyaknya amalannya, sebesar apapun amalan yang pernah dilakukan, tetap tidak berguna. Tetap dikategorikan sebagai orang yang telah berbuat syirik, yakni syirkul akbar yang mengeluarkan dari Islam. Kemudian syirik yang kedua yaitu syirkun niyah. Syirik dalam hal niatan. Ketika seorang meniatkan yakni ibadahnya murni untuk selain Allah. Kalau di sana masih ada untuk Allah, kemudian dia ada sampingan lain, maka ini belum sampai syirkul akbar, tapi baru syirik yang khafiyah, ini riya. Seorang sholat untuk Allah, cuma di sisi lain, ketika ada orang yang melihatnya dia perbagus sholatnya, ini riya, belum sampai tingkatan syirkul akbar. Tapi kalau dia murni, tujuannya dari awalnya sudah ingin pamer, bukan untuk Allah, maka ini tentunya orang yang seperti ini syirik yang syirkul akbar. Maka tentunya ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya, yang tentunya kita betul-betul meluruskan niat kita di dalam melakukan amalan ibadah apapun bentuknya, agar supaya jangan sampai kita melakukan ibadah tapi bahkan kita tidak mendapatkan pahala, yang ada bahkan kita mendapatkan dosa. Maka tentunya kita sangatlah merugi. Yang ketiga ini syirku ta'ah. Kalau tadi syirik syirku an-niyah tadi, dalilnya sudah jelas, sudah sering kita sampaikan. Nah, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u wa batilu ma kanu ya'malun.
Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya dengan amalan, melakukan amalan tapi dia menghendaki perhiasan dunia, kehidupan dunia dan perhiasannya, maka Allah katakan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha yubkhasun. Kami akan berikan kepadanya apa yang menjadi tujuannya mereka, dalam keadaan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Tapi meskipun mereka dapat tujuannya, tapi Allah katakan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan apapun ya di akhirat kelak kecuali neraka saja. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Gugurlah apa yang dahulu pernah mereka lakukan dan batillah apa yang mereka amalkan. Ini dalil yang menunjukkan syirik yang kedua, yakni syirkun niyah. Yang ketiga syirkut ta'ah. Syirik dalam hal ketaatan, yakni mentaati selain Allah dan Rasulnya dalam hal-hal yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Sebagaimana contohnya perbuatan syiriknya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ketika mereka mentaati rahib-rahibnya mereka, pendeta-pendetanya mereka, ya. Maka mereka digolongkan sebagai orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa minan nasi man yattakhidhu min duni, ya. Yang ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Ini dalil yang berkaitan dengan syirkut ta'ah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, menjadikan rahib-rahibnya mereka, pendeta-pendetanya mereka sebagai rob-rob selain daripada Allah. Dan juga mereka menjadikan Al-Masih bin Maryam juga sebagai sembahan. Perhatikan ketika turunnya ayat ini, ada seorang sahabat yang bernama Ali bin Hatim radhiyallahu taala anhu, setengahnya itu protes. Karena ketika itu dia pernah mencicipi agama Nasrani. Pernah merasakan agama Nasrani sehingga sedikit mengajukan protes kepada Rasul. Ya Rasul, mena'buduhum, kita tidak menyembah kepada mereka ya Rasul. Ya. Kemudian Rasul menyatakan, bukankah dahulu ketika pendeta-pendeta kalian menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, kalian ikut menghalalkannya. Ketika mereka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, kalian juga ikut mengharamkannya. Fatilka ibadatuhum iyyahum. Maka itulah bentuk peribadatan mereka orang-orang Yahudi, yakni orang-orang Nasrani juga orang Yahudi kepada pendeta-pendetanya mereka, kepada rahib-rahibnya mereka. Ini ketaatan, dalam hal ketaatan. Maka tentunya ya, ketaatan memang perkara yang wajib. Yakni bagi kaum muslimin kepada pimpinan, rakyat kepada pemerintah, ataukah suami kepada istri kepada suami, anak kepada orang tua, ya, murid kepada guru, ini wajib taat. Ya. Tapi dalam hal yang bagaimana? Tentunya dalam hal yang tidak menyelisih perintahnya Allah dan Rasulnya. Kalau mereka sampai mentaati dalam hal yang menyelisihnya, maka telah terjatuh dalam perbuatan, yakni syirkut ta'ah. Tentunya kita hati-hati. Jangan sampai kita taat sebagaimana taatnya kerbau yang dia apa? Cocok hidungnya. Pokoknya ikut A, ikut A. Ya. B ikut, katakan B, ikut B. Tidak demikian sikap kita. Tapi kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang harus kita taati, mana yang tidak. Ya. Karena khawatirnya ya, ketika kita mentaati padahal ini perkara yang berisi perintahnya Allah dan Rasulnya, kita telah terjatuh dalam perbuatan syirkut ta'ah. Kemudian yang keempat, yakni syirkul mahabbah. Ini juga suatu perkara yang sangat berbahaya. Ketika seseorang menyamakan saja, yakni kecintaan kepada selain Allah disamakan dengan cintanya kepada Allah, ini sudah syirik. Ya. Apalagi seorang melebihkan cinta kepada selain Allah daripada cintanya kepada Allah. Ya. Karena orang-orang musyrik, mereka itu menyamakan. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ya. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan tersebut kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Menyamakan saja sudah syirik, apalagi melebihkan cintanya kepada selain Allah. Maka ini tentunya ya, syirik yang seperti ini, 4 perkara ini, syirkul du'a, syirkul niyah, syirkul ta'ah,
syirkul mahabbah termasuk jenis kategori syirkul akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Hati-hati. Ya, ini syirik. Kemudian beliau menyatakan, ya, warna tadi dan jenis yang kedua yakni syirkul asghar, syirik kecil. Wa huwa kullu amalin qawli aw fi'li atlaqa alaihi syari'u wasa syiriki lakinnahu la yunafi tauhid munafatan mutlaqah. Syirkul asghar itu adalah setiap amalan, baik itu ucapan qawliyin atau fi'liyin, ucapan ataukah perbuatan yang mana syariat memutlakkan atasnya dan mensifatkan sebagai kesyirikan, tapi ini tidak menafikan tauhid dengan penafian yang mutlak. Ya, ini syirkul asghar. Kalau tadi kan syirkul akbar menafikan tauhid dengan penafian yang mutlak, meniadakan tauhid dengan yang mutlak. Belum tiada lagi tauhidnya ketika seorang melakukannya. Tapi kalau syirkul asghar di sini masih ya ada sedikit tauhid, cuman yang menafikan dari kesempurnaannya. Sebagai contoh, mithlul halaf bi ghairillah, yakni bersumpah dengan selain Allah. Fal halifu bi ghairillah, maka orang yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka mereka itu telah terjatuh dalam perbuatan syirik, tapi syirkul asghar. Tapi ini bentuknya berarti qaul, ucapan. Karena tadi sebutkan oleh muallif baik itu qauli ataukah amali. Jadi di sini kita jelas tahu bahwasanya syirkul asghar itu ada dua macam. Ya, atau lebih globalnya, secara globalnya syirkul asghar itu ada dua macam, yakni syirik yang zahir sama syirik yang khafi. Syirik zahir ada dua macam, bentuknya itu qauli sama fi'li. Qauli sama amali. Ya. Syirkul aqwal sama syirkul af'al. Ya. Kalau syirkul aqwal sebagai contoh tadi bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Ya, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah syirik ataukah telah kufur. Ini memang dimutlakkan kata syirik ataukah kufur. Cuman para ulama mengarahkan syirik di sini bukan syirkul akbar tapi syirkul asghar. Ini contohnya. Nah, yani fal harifu bi ghairillah alladhi la ya'taqidu anna li ghairillahi ta'ala min al-'azamati ma yumathilu 'azamat Allah. Musyrikun syirkan asghar. Yani orang yang tidak meyakini bahwasanya selain Allah, ya, itu memiliki keagungan yang sama dengan keagungannya Allah, ya maka dia syirkun asghar. Tapi kalau dia bersumpah dengan selain Allah, dia meyakini kalau yang dijadikan sebagai alat sumpah ini memiliki keagungan yang sepadan dengan keagungannya Allah, ini syirkul akbar. Ya, bukan asghar lagi, akbar. Tapi kalau dia tidak meyakini kalau dia memiliki keagungan, ya, yang menyamai keagungannya Allah, ya, maka ini belum syirkul akbar, tapi baru syirkul asghar. Nah, ini contoh syirik yang yang zahir, yang bentuknya itu aqwal. Ada juga di sana contoh lain selain sumpah juga ada yang bentuknya ucapan, yakni ketika seorang menyamakan masyiahnya Allah dengan masyiahnya makhluk. Kehendaknya Allah dengan kehendaknya makhluk disamakan, disejajarkan. Sebagai contoh menyatakan masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini saja sudah syirik, apalagi ketika seorang meniadakan kehendaknya Allah. Dan terkadang kita secara tidak sadar ataukah sadar, terkadang kita pernah mengucapkannya. Sebagai contoh ketika ada sesuatu yang terhindar dari kita berupa bahaya, kita mengatakan, kalau tidak ada karena kamu mungkin saya sudah celaka. Ini kita menafikan kehendaknya Allah. Ini tentunya lebih parah daripada orang yang menyamakan. Yang menyamakan saja tadi dengan mengucapkan masya Allah wa syi'ta, disejajarkan dengan menggunakan huruf waw, ini yang menunjukkan arti sejajar sama. Ini sudah syirik, apalagi ketika seorang meniadakan kehendaknya Allah. Maka ini tentunya hati-hati. Kalau kita mungkin terkadang pernah melakukan hal ini, segera bertaubat dan perbaharui tauhid kita dengan mengucapkan kalimat tauhid, yakni ucapan kalimat syahadat. Nah, ini tentunya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, ini saya contohkan tentang syirik yang zahir, bentuknya itu aqwal. Tadi saya sebutkan dua contoh, sumpah untuk selain Allah dan juga menyamakan kehendak.
Antara kehendaknya Allah dengan kehendaknya makhluk. Kemudian syirik yang kedua dari syirik yang zahir, yakni syirik yang bentuknya itu aqwal, bentuknya itu af'al, yakni perbuatan. Perbuatan di sini, yakni sebagai contoh ketika seorang menjadikan suatu benda yang tidak bisa mendatangkan apapun, dijadikan sebagai perantara. Perantara bahwasanya benda itu bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bahaya. Ini syirik. Ya. Ini syirik. Sebagai contoh ketika seorang mengalungkan benang di leher-lehernya bayi atau lehernya binatang dengan anggapan kalau benang ini bisa menolak bahaya, bisa mendatangkan manfaat, maka ini syirik. Dengan perantara benda ini. Kalau dia menganggap benda itu sendiri yang bisa menolak bahaya, bisa mendatangkan manfaat, syirkul akbar. Tapi kalau dia cuma jadikan sebagai perantara, ini syirkul asghar. Jadi tinggal sejauh mana keyakinannya berkaitan dengan penolakan bahaya ataukah pendatangan manfaat, sejauh itu pula kesyirikannya. Semakin dia meyakini benda itu yang bisa mendatangkan manfaat, benda itu yang bisa menolak bahaya, maka dia akan semakin terjumus dalam perbuatan syirik yang syirkul akbar. Tapi kalau dia cuma hanyalah jadikan sebagai perantara, belum. Ya, belum sampai tingkatan syirik akbar, tapi baru syirkul asghar. Tapi berbahaya. Meskipun demikian, meskipun syirkul asghar, tapi ternyata sebab perbuatan ini seorang itu tidak akan berbahagia untuk selama-lamanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, pernah ketika Imran masih baru masuk Islam, ternyata masih menggunakan sejenis itu. Ya. Ketika Rasul menyatakan, "Mahari, apa ini?" Wahai Imran. Ya. Kemudian Imran menyatakan, "Minal wahina." Ini di antara benda yang dianggap bisa menolak kelemahan, bisa mendatangkan kekuatan. Ya. Maka Rasul menyatakan, "Inzi'ha, fa innaha la yaziduka illa wahnan." Lepaskan benda itu karena benda itu tidak akan menambahkan kepada engkau kecuali kelemahan saja. Fa innaka law mitta wa huwa 'alaika ma aflahta abadan. Dan sesungguhnya jikalau engkau mati dalam keadaan benda itu masih ada padamu, ya, ma aflahta abadan, niscaya engkau tidak akan berbahagia untuk selama-lamanya. Jadi dari Imam Muhammad rahimahullah taala. Ini jelas. Ya, meskipun ini syirik kecil, tapi ternyata akibatnya itu sangat besar. Ya. Meskipun seorang belum dikatakan keluar dari Islam, tapi akibatnya ternyata Rasulullah katakan, maaflah ta'abadan, engkau tidak akan bahagia untuk selama-lamanya. Ini benda-benda yang seorang dianggap sebagai perantara saja. Nah, maka tentunya di sini, ini meskipun ini syirkul asghar, tapi berbahaya. Berbahaya sekali. Dan banyak sekali contohnya di kalangan kaum muslimin yang masih terjumus dalam perbuatan syirik yang seperti ini. Terkadang ada yang pasang cincin, ataukah tulisan-tulisan yang diselipkan di sabuk, yang dikenal dengan jimat ataukah raja, ataukah tulisan-tulisan huruf-huruf yang nggak tahu dari mana asalnya, tempelkan di atas dinding pintu dengan anggapan kalau tempelkan ini tidak akan kemasukan maling, tidak akan kebakaran. Ini tentunya suatu keyakinan yang harus diluruskan, jangan sampai kita ada padanya. Meskipun ini syirkul asghar, kalau meyakini benda itu sebagai perantara. Tapi kalau dia meyakini benda itu sendiri yang bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bahaya, maka ini syirkul akbar. Kafir, keluar dari Islam. Nah, demikian. Kemudian contoh lain, yakni syirik yang kedua, yakni syirik asghar yang kedua. Yang pertama tadi syirik yang zahir, yang kedua syirik yang khafi. Contohnya wa mithlu riya. Contohnya riya. Riya ini termasuk di antara kategori syirkul khafi. Syirik yang khafi, yang tersembunyi, yang tersamar. Karena dikatakan khafi karena tidak ada seorang pun yang tahu. Karena ini pekerjaannya hati. Jadi tidak tahu di antara kita siapa yang ikhlas, siapa yang tidak dalam melakukan amalan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Ya. Oleh karena itu dikatakan sebagai syirik yang khafi. Riya. Contohnya riya. Ya. Wa huwa khatirun. Dan ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda tentang hal ini, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, ini adalah syirkul asghar.
Fasuila anhu, ditanyakan kepada beliau tentang sirrul asghar, beliau mengatakan riya. Yani riya, seseorang melakukan amalan untuk Allah, tapi dia juga memiliki tujuan yang lain, yakni ingin dilihat oleh orang. Kalau tadi dia melakukan amalan murni untuk manusia, ini jelas kafir, syirkul akbar. Ya. Tapi kalau dia untuk Allah, cuma dia punya tujuan yang lain, ya. Jadi tujuan dunia, maka ini seseorang terjatuh dalam perbuatan syirkul asghar, yakni syirik yang khafi, yakni riya. Atau yang sebenarnya dalam hal ini juga bukan hanya ingin dilihat, tapi ingin didengar juga termasuk. Maka sum'ah juga termasuk dalam kategori syirik yang khafi. Ya, sum'ah, ingin didengar. Ketika sedang baca Al-Quran, ya, asalnya itu bacanya biasa saja. Tahu-tahu ada orang yang masuk mendengarnya, perbagus bacanya supaya didengar dan dipuji. Ya, maka ini termasuk sum'ah yang tentunya ini sangat berbahaya. Kalau memang dia dari awalnya sudah bagus, memang dia ingin memperbagus bacaannya, ini sunnah, perkara yang disyariatkan. Bahkan Rasulullah SAW nyatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukanlah termasuk dari bagian kami orang yang tidak mau menyenandungkan bacaan Al-Quran. Ini masyru', disyariatkan. Ya, disyariatkan. Kalau memang dia awalnya memang dibaguskan, kemudian ada orang yang datang, dia tetap bagus, ya, ini bukan termasuk. Insya Allah bukan termasuk dalam hal, ya, sum'ah. Ya. Tapi tentunya dilihat lagi kepada hatinya. Kalau hati seorang ternyata memang tujuannya seperti itu, maka ini perlu segera diperbaiki. Segera diluruskan niatnya, jangan sampai dia sia-sia dalam melakukan amalannya. Nah, ini tentang masalah syirik yang asghar. Wa qad yasilu riya ila syirkil akbar, dan terkadang riya itu bisa sampai kepada syirkul akbar. Ya. Jadi sejauh mana tujuan seseorang dari sisi keduniaan, sejauh itu pula dia terjerumus dalam kesyirikan. Kalau dia melakukan ibadah murni untuk manusia, sholat bukan untuk Allah, tapi sholatnya itu dia cuma ingin dipuji. Ya. Murni sama sekali tidak ada niatan untuk Allah sama sekali, ini meskipun asalnya itu riya, tapi kalau dia niatannya seperti ini, maka ini bahaya. Ini syirkul akbar. Maka terkadang memang riya bisa mengantarkan, bisa menyampaikan seseorang dalam syirkul akbar. Nah, waqad mathala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu lisyirki al-asghar biyasir riya, wa hadha yadullu ala anna katsir riya qad yasilu ila syirkil akbar. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau telah mencontohkan ya tentang syirik asghar, ya. Bagi syirik asghar yaitu yang paling kecilnya itu adalah riya. Ya. Yang paling ringannya, yang paling mudahnya itu riya. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang banyaknya, yang paling banyaknya, yang paling besarnya, yang paling banyaknya dari riya tersebut, maka ini akan menyampaikan kepada syirkul akbar. Nah, wa qad dhahaba ba'du ahli al-'ilmi ila anna qawlahu ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi yashmulu kulla syirkin walau kana asghar. Dan sungguh sebagian ahlul ilm, sebagian para ulama ada yang berpendapat bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, surat An-Nisa ayat yang ke-116. Ini tercakup padanya semua kesyirikan meskipun itu adalah asghar. Semua kesyirikan Allah tidak akan mengampuni dosanya, akbar maupun asghar. Ini ada sebagian ulama yang berpendapat seperti ini. Ya. Maka di sini ya, adapun masalah kuat ataukah tidaknya, ini bukan urusan kita. Urusan kita sekarang tinggal kita jangan sampai terjatuh dalam perbuatan syirik besar maupun kecil. Karena khawatirnya meskipun itu syirik kecil, ternyata ini juga termasuk di antara dosa yang tidak diampuni. Khawatirnya demikian. Jadi masalah kuat ataukah tidaknya pendapat tersebut bukan urusan kita. Urusan kita sekarang, yang penting kita harus persiapkan diri kita agar supaya kita memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah. Jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik baik yang besar maupun yang kecil. Ya. Ini urusan kita. Tidak perlu kita membahas pendapat ini kuat ataukah tidak. Karena ini dalam hal akidah. Akidah itu sangat berbahaya ketika seorang itu melenceng. Kalau fikih, ilmu yang lainnya masih terkadang ada udzur. Ya, ada udzur. Ya, tapi kalau masalah akidah ketika seorang melenceng ini sangat berbahaya. Maka tentunya ya
Kalau di sana memang ada sebagian pendapat yang menyatakan tidak sampai syirkul asghar ini masih ada kemungkinan untuk diampuni. Syirkul akbar tidak ada kemungkinan lagi, cuman dari ayat ini kan sifatnya itu umum. Ya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini syirik dikatakan secara umum, besar maupun kecil. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Fal wajibu al-hadru min asy-syirki mutlaqan. Ya. Fa inna 'aqibatahu wakhimah. Maka yang wajib adalah berhati-hati dari kesyirikan secara mutlak, karena akibat kesyirikan itu adalah akibat yang sangat jelek, akibat yang sangat buruk. Ya. Sebagaimana tadi sudah sebutkan ayat-ayatnya, di antaranya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, dosa yang menyebabkan seluruh amalan gugur, dosa yang menyebabkan seorang itu kekal di dalam neraka, haram dari surga, kekal dalam neraka. Demikian pula syirik tersebut adalah dosa yang menyebabkan kehancuran alam semesta. Ini yang paling berbahaya. Alhamdulillah, di alam semesta ini masih ada orang-orang yang bertauhid, sehingga Allah tetap menjaganya. Kalau di sana sudah ada tidak lagi orang-orang yang bertauhid, maka tinggal tunggu saja kehancurannya. Karena sungguh langit dan bumi sangat takut ketika manusia berbuat syirik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, yang mana Allah berfirman, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Mereka orang kafir menjadikan Ar-Rahman itu memiliki anak, menyatakan Ar-Rahman itu memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat besar. Karena sangat besarnya Allah katakan takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Karena sangat besar perkara tersebut, maka hampir-hampir langit itu terpecah, bumi itu terbelah, dan gunung-gunung itu hancur. Ya, ini karena mereka itu menyatakan bahwa si Ar-Rahman itu memiliki anak. Nah, maka ini tentunya suatu dosa yang sangat besar, dosa yang sangat berbahaya. Maka ini akibatnya itu sangat buruk, sangat jelek akibat dari kesyirikan tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan baginya surga, dan tempat kemuliaan itu adalah neraka, dan sekali-kali tiada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Fa idza hurrimatil jannatu 'alal musyrik lazim an yakuna khalidan fin nari abada. Kalau jannah sudah diharamkan bagi orang-orang musyrik, maka dia mesti kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Fal musyriku billahi ta'ala qad khasira al-akhirah la raiba li'annahu fin nari khalidan. Dan orang yang berbuat syirik, seorang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah rugi. Ya, dari sisi akhiratnya tidak dirugikan lagi, dia telah sangat rugi dari sisi akhiratnya, karena dia di neraka itu kekal selama-lamanya. Wa khasira dunya, dan dia juga rugi dunia. Selain rugi akhirat juga dia rugi dunia. Li'annahu qamat 'alaihi al-hujjah wa ja'ahu an-nadhir walakinnahu khasira lam yastafid min ad-dunya syai'a. Karena ketika hujjah sudah ditegakkan kepadanya, hujjah sudah sampai kepadanya, kemudian telah datang kepadanya seorang pemberi peringatan, akan tapi dia rugi. Dia tidak bisa mengambil sedikit pun faidah dari dunianya. Maka ini salah rugi dunia dan juga rugi akhirat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan juga keluarganya mereka di hari kiamat kelak. Ketahuilah, dzalika huwal khusranul mubin, itu adalah merupakan kerugian yang nyata. Surat Az-Zumar ayat yang ke-15. Naam, fa khasara nafsahu li'annahu lam yastafid minha syai'an. Naam, wa aradaha an-nar wa bi'sal wirdul mawrud. Maka dia telah merugikan dirinya sendiri karena dia tidak bisa mengambil faedah sedikit pun dari dunianya tersebut, dari dirinya tersebut. Kemudian dia datang ke neraka, dan neraka itu adalah tempat yang paling jelek untuk didatangi. Tapi ternyata dia datang sendiri ke neraka karena perbuatan dia, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa khasira ahlahu, dan dia juga telah merugikan keluarganya.
Liannahum in kanu mu'minin fahum fil jannah. Fala yatamatta' bihim. Wa in kanu fin nari fakadzalika li'annahu kullama dakhalat ummatun la'nat ukhtaha. Nah. Demikian pula dia rugi, keluarganya juga rugi. Ya, dia rugi dari keluarganya. Karena kalau mereka itu mukmin, keluarga itu mukmin, maka keluarganya itu masuk ke surga. Ya. Sehingga dia tidak bisa bersenang-senang dengan keluarganya tersebut. Ya. Tapi kalau mereka di neraka, keluarganya itu sama-sama kafir, sama-sama di neraka, ya demikian pula. Li'annahu kullama dakhalat ummatun la'nat ukhtaha, karena setiap kali ada umat yang masuk ke neraka, setiap kali ada orang yang masuk ke neraka, orang lain itu melaknat. Kamu tuh bodoh. Kenapa kamu mau masuk neraka? Dilaknat sama orang lain. Sehingga inilah. Ya. Ketika keluarganya di surga, dia tidak akan bersenang-senang dengan keluarganya. Ketika keluarganya juga di neraka, maka keluarganya akan melaknat. Ini gara-gara kamu. Sehingga kita semuanya itu dilaknat. Sehingga kita semuanya itu masuk dalam siksaan. Dilaknat. Ya. Kullama dakhalat ummatun la'nat ukhtaha. Setiap kali ada seorang umat yang masuk ke neraka tersebut, maka saudaranya itu akan melaknatnya. Iya. Saling melaknat di neraka. Ya. Saling melaknat. Yang baru masuk juga melaknat orang yang sudah ada di dalamnya, yang sudah di dalam juga melaknat. Kenapa kamu mau masuk sini? Ya. Di sini itu siksaannya penuh dengan siksaan-siksaan yang sangat menyakitkan. Ya. Maka tentunya di sini kerugian yang hakiki. Kerugian yang betul-betul sangat merugi, dunia maupun akhirat. Nah, merugikan dirinya sendiri, merugikan keluarganya juga. Kemudian mu'allif menyatakan, wa'lam anna syirka khafiyyun jiddan. Wa qad khafahu Khalilur Rahman. Ya. Wa Imamul Hunafa. Ya. Ketahuilah bahwa syirik itu adalah perkara yang sangat khafi. Perkara yang sangat tersembunyi. Sangat rahasia sekali. Ya. Dan sungguh Khalilur Rahman, yakni kekasihnya Ar-Rahman, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, sungguh beliau itu merasa takut, khawatir dengan kesyirikan. Padahal beliau itu adalah Khalilur Rahman, yakni kekasihnya Ar-Rahman. Dan Imamul Hunafa, yakni pimpinannya orang-orang yang lurus, imamnya orang-orang yang hanif, orang-orang yang lurus. Dari sisi akidahnya, dari sisi agamanya lurus. Ya, tapi ternyata beliau masih saja takut. Masih saja khawatir kalau terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya. Maka tentunya kita lebih lagi. Seorang nabi, seorang khalilullah saja takut untuk terjatuh dalam kesyirikan, padahal mereka sudah punya jaminan surga. Tapi ternyata masih berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Maka tentunya kita harus memperbanyak perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tidak sampai terjerumus ke dalam kesyirikan. Banyak doa. Ya. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Doa ini disyariatkan Rasulullah SAW, kita sering ucapkan karena ini suatu perbuatan yang sangat berbahaya. Ar-Rahman, Khalilur Rahman. Khalilur Rahman itu Nabi Ibrahim. Khalilur Rahman itu Imamul Hunafa. Pimpinannya orang-orang yang lurus ternyata masih takut dengan kesyirikan. Khawatir terjerumus dalam kesyirikan. Ya. Maka tentunya kita harus lebih lagi. Kama hakallahu anhu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang beliau, yaitu Ibrahim, di mana Ibrahim menyatakan di dalam doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkanlah aku. Ya, jauhkanlah aku. Ya. Dan juga anak-anakku, ya, an na'budal asnam, untuk dari perbuatan menyembah berhala. Di surat Ibrahim ayat yang ke-35. Wa ta'ammal qawlahu wajnubni. Perhatikanlah ucapan beliau Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, wajnubni. Ya. Walam yaqul wamna'ni. Beliau tidak menyatakan wamna'ni. Ya, cegahlah aku, tahanlah aku dari asnam. Ya, kenapa demikian? Beliau menyatakan li'anna ma'na ujnubni ay ij'alni fi janibin wa ibadatul asnam fi janib. Karena makna ujnubni maksudnya jadikanlah aku di satu sisi, kemudian peribadatan kepada berhala di sisi yang lain. Ya. Jadi tentunya tidak akan bertemu. Ini doa yang sangat mengena. Kalau cegah, berarti kan masih satu jalur. Ya, ya Allah, cegahlah aku dari kesyirikan. Masih satu jalur berarti kan? Karena dicegah, berarti supaya jangan sampai bertemu dengan kesyirikan. Ini dicegah. Tapi di sini tidak. Ibrahim menyatakan wajibni, dijauhkan.
Jadi supaya tidak sampai ketemu. Ya. Di sisi lain, ya. Kemudian syirik juga di sisi yang lain. Ya. Demikian. Ai ij'alni fi janibin wa ibadatul asnam fi janib. Jadikan aku di satu sisi, kemudian peribadatan kepada berhala di sisi yang lain. Ya. Wa hadza ablaghu min imna'ni. Ya. Maka ini lebih mengena daripada imna'ni. Ya. Li'annahu idza kana fi janibin wa hiya fi janib kana ab'ad. Karena sesungguhnya kalau dia berada di satu sisi dan peribadatan kepada al-asnam berhala itu di sisi yang lain, maka ini akan lebih jauh tentunya. Nah, maka ini tentunya doa yang sangat mengena. Ini menunjukkan sangat takutnya Ibrahim Khalilur Rahman, Imamul Hunafa, yakni kepada kesyirikan. Sangat takut, sangat khawatir untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Sehingga beliau menyatakan wajunubni wa baniya an na'budal asnam. Wa qala Ibnu Abi Mulaikah, berkata Ibnu Abi Mulaikah, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullihim yakhafu an-nifaqa ala nafsihi. Aku bertemu lebih dari 30 sahabat Rasul. Aku bertemu sekitar 30 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh mereka itu 30 orang tersebut, ini mereka seluruhnya itu takut, ya, kemunafikan atas dirinya. Ya. Takut kalau dirinya itu memiliki sifat kemunafikan. Takut kalau dirinya itu memiliki sifat kejelekan. Takut kalau dirinya itu, kalau mereka itu memiliki sifat kesyirikan, memiliki perbuatan kesyirikan. Nah, ini dari perkataan Ibnu Abi Mulaikah, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam secara mu'allaq dalam kitab Al-Iman, bab khauful mu'min min ayyah bi ta'amalu, yakni bab takutnya seorang mukmin, yakni dari gugurnya amalannya, dari terhapusnya amalannya. Ini tentunya seorang mukmin harus demikian. Jangan kemudian dia merasa pede, merasa tidak mungkin saya tersesat, tidak mungkin saya tergelincir. Jangan. Karena sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menggelincirkan seorang. Karena kita itu berada di antara dua dari jari jemari Ar-Rahman. Kapanpun Allah menginginkan kita tergelincir. Ya jangankan kita. Para murid-muridnya sahabat saja, ada juga yang tergelincir. Contoh Ma'bad Al-Juhani. Beliau langsung belajar kepada Abdullah bin Abbas, kepada Abdullah bin Umar. Tentu saja, ini tentunya orang yang paling alim. Para sahabat paling alim. Tapi ternyata muridnya juga ada yang tergelincir. Dan kita muridnya siapa? Ini tentunya tidak ada jaminan. Jangan sampai kita kemudian ya berbangga dengan apa yang baru sedikit sekali kita miliki. Dan kita harus tetap terus berusaha untuk istiqamah di atas al-haq. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ini doa kita hendaklah. Karena tentu hati kita sangatlah lemah. Jangan sampai kita berbangga dengan apa yang kita miliki kemudian kita terjerumus, tergelincir kepada kesesatan, kepada kesyirikan. Wa iyad billah. Kemudian contoh yang lain, wa qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu li Hudzaifah bin al-Yaman. Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Anshaduka Allah hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a man samma min al-munafiq. Dan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau menyatakan kepada Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu, anshaduka Allah, aku meminta kepada engkau dengan menyebut asma Allah. Hal sammani laka Rasulullah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang aku kepada engkau wahai Hudzaifah, termasuk bersama orang-orang yang Rasulullah sebutkan dari kalangan munafikin? Ini kekhawatiran Umar. Karena Hudzaifah kita tahu bahwa beliau adalah seorang sahabat yang dikenal dengan sahibu sirri Rasul, pemegang rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Hudzaifah. Termasuk di antara contohnya yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Hudzaifah tentang orang-orang munafik yang ada pada zamannya Rasul. Rasulullah menyebutkan kepada Hudzaifah tentang siapa namanya, disebutkan secara individu-individu. Disebutkan namanya. Si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Cuman Hudzaifah orang yang pintar memegang rahasia. Sehingga ketika nama tersebut pernah Rasulullah SAW sebutkan,
kalau dia meninggal Hudzaifah tidak mau menyolatkan. Oleh karena itu para sahabat yang lain kalau Hudzaifah tidak mau menyolatkan seorang, sahabat yang lain pun tidak mau menyolatkan. Ya, tidak mau menyolatkan karena ini jangan sampai orang ini Rasulullah sebutkan termasuk orang munafik karena Hudzaifah tidak mau menyolatkan. Ya, inilah Hudzaifah. Keutamaan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, yakni pemain generasinya Rasul. Pernah Hudzaifah menyampaikan kepada Rasulullah pernah menyampaikan kepada Hudzaifah tentang orang-orang munafik yang ada di sekitarnya. Ya. Oleh karena itu Umar ini sampai khawatir jangan-jangan Rasul menyebutkan termasuk aku juga dalam deretan nama-nama ya orang-orang munafik. Maka Umar pun khawatir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Amirul Mukminin yang kedua khawatir. Sehingga bertanya, "Wahai Hudzaifah, apakah Rasul menyebutkan tentang aku termasuk dari golongan orang-orang munafik?" Ya. Ini bentuk kekhawatiran ya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dari kemunafikan. Ya, padahal ma'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam basyarahu bil jannah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan ya memberikan kabar gembira kepada Umar dengan al-jannah. Termasuk sahabat yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Ya. Tapi ternyata beliau tetap khawatir kalau beliau terjerumus dalam kesyirikan, terjerumus kepada kemunafikan dan beliau memiliki sifat-sifat kemunafikan. Ini khawatir sekali. Ya, walakinnahu khafa an yakuna dzalika lima dhahara li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min af'alihi fi hayati. Ya, akan tetapi beliau merasa khawatir kalau beliau ucapkan itu berikan kabar gembira tentang jannah tersebut kepada Umar karena apa yang terlihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam perbuatan-perbuatan Umar dalam kehidupannya. Umar selama hidupnya Rasul berbuat baik sehingga Rasul kabarkan kepadanya surga. Tapi setelah Rasul meninggal kan tidak ada jaminan. Ya, sehingga Umar pun khawatir kalau ternyata beliau terjerumus dalam perbuatan syirik ataukah perbuatan kemunafikan. Nah, fala ya'manin nifaqu illa munafiq, maka tidak ada seorang pun yang merasa aman dari kemunafikan kecuali dia sendiri bahkan orang munafik. Kalau ada orang yang merasa aman dari kemunafikan, maka dia itulah orang-orang munafik. Ya, maka tentunya tidak boleh kita merasa aman dari kemunafikan. Kita khawatir berlindung kepada Allah dari kemunafikan. Nah, wala yakhafun nifaqa illa mu'min, dan tidak ada seorang yang takut dengan kemunafikan kecuali dia itu orang mukmin. Seorang mukmin dia sangat takut, khawatir kalau dia itu yang memiliki sifat kemunafikan, kalau dia terjerumus dalam kemunafikan, kalau dia terjerumus kepada kesesatan. Khawatir sekali seorang mukmin. Fa'ala al-'abdi ay yahrisa 'ala al-ikhlas wa yujahida nafsahu 'alaihi. Maka bagi seorang hamba hendaklah dia bersemangat untuk tetap ikhlas dan dia bersungguh-sungguh berjihad melawan dirinya, ya, untuk selalu ikhlas, ya, selalu ikhlas di dalam melakukan seluruh amalan-amalannya. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, ma jahadtu nafsi ala syai'in ma jahadtuha ala al-ikhlas. Tidak ada sesuatu pun yang aku bersungguh-sungguh untuk melakukan, ya, daripada aku bersungguh-sungguh untuk melakukan keikhlasan. Nah, fasyirku amruhu sa'bun jiddan laisa bil hayyin. Ya, maka kesyirikan perkaranya itu sangatlah susah, bukan perkara yang remeh. Ya, perkara yang sangat berat, bukan perkara yang remeh. Walakin Allah yassirul ikhlas 'alal 'abdi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan keikhlasan bagi seorang hamba. Nah, wa dzalika bi ay yaj'al Allah nasbu 'ainaihi fayaqsudu bi'amalihi wajh Allah. Yakni hal itu yakni bagi orang yang tujuan utamanya itu, tujuan yang ada di hadapan kedua matanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memaksudkan amalannya itu hanyalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka inilah orang-orang yang Allah akan berikan kemudahan kepadanya untuk selalu ikhlas. Dan akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu ikhlas di dalam melakukan amalan-amalan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari kesyirikan, kemudian memasukkan kita ke dalam orang-orang yang bertauhid, memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan juga akhirat. Allah taala a'lam wa a'lam. Mohon maaf. Insyaallah untuk usul yang kedua dan seterusnya kita akan berbincang insyaallah. Allah taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.